bergabung dengan kami juga bergabung dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami juga ada kegiatan dengan teman-teman Ikatan Akuntan Indonesia. Kadang juga ada audit bareng juga misalnya. Banyak suka dukanya Ibu terkait mengelola kegiatan TC ini selama pandemi. Mungkin nanti adik-adik yang akan cerita karena kan mereka yang mengalami langsung. Suka dukanya itu misalkan yang pertama bahwa kegiatan berbasis online. Kegiatan berbasis online namun masih banyak juga wajib pajak minta pelayanan secara offline. Misalkan ada suatu lembaga sudah kami kirimi surat bahwa antara tanggal sekian sampai tanggal sekian kami ada waktu luang untuk melayani lembaga ini, LP2M misalkan. Namun waktu itu kami dikabari bahwa ini kami mintanya pelayanan offline. Kita ditelepon minta pelayanan offline, kami akhirnya mengirim beberapa mahasiswa, nggak terlalu banyak sih, karena waktu itu masih pandemi COVID juga. Terus yang berikutnya juga terkait pengaturan jadwal pelayanan, gitu. Pengaturan jadwal pelayanan adik-adik juga waktu itu juga sempat diskusi sama kami selaku pembina juga. Bagaimana nih Pak jadwal pelayanan kami Pak? Ya caranya biar ya waktu itu saya ngasih pedoman bahwa ya silakan Anda bagi sendiri. Gimana caranya agar tidak bentrok dengan jadwal kuliah. Gitu. Selain itu juga terkait kegiatan seminar, diklat, pelatihan yang kami selenggarakan, ya, misalkan akhir pekan kemarin juga kami baru saja menyelenggarakan kegiatan pelatihan terkait pajak daerah berbasis inovasi. Nah itu kan juga kan nggak agar lebih seirama dan diskusinya lebih enak serta koordinasinya lebih enak, kita juga perlu berkumpul kan, perlu kumpul akhirnya juga. Kami tetap berkumpul, tapi juga kami sepakat bahwa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena panitia perlu berkumpul bersama dalam satu tempat, serta susah kalau misalkan secara online. Terus juga ada permasalahan lain, mungkin suka duka yang lain, misalkan saat pengajuan TOR. Saat pengajuan TOR kegiatan, mau nggak mau harus datang ke kampusnya. Kenapa harus datang ke kampus? Karena kan minta tanda tangan pengusaha, terus diskusi dengan bagian keuangan, itu harus datang ke kampus. Selain itu juga yang dialami adik-adik ini terkait misalkan rapat, diskusi serta untuk menemukan waktu yang tepat agar tidak bentrok jamnya dengan jadwal kuliah serta dengan jadwal pembina tech center. Kebetulan saya juga sekarang aktif di SPI UNED, di Satuan Pengawas Internal UNED juga ditarik ke sana. Jadi adik-adik kalau ketemu dengan saya itu kadang misalkan di SPI, kadang misalkan janjian jam 1. Kan kalau di SPI itu kan waktunya nggak bisa dipegang gitu, kadang misalnya diajak rapat, ibaratnya sewaktu-waktu harus siap lah, ada rapat terus juga. Mohon maaf sekali ya di adik TC UNED, waduh, mohon maaf, waktu sering mundur. Tapi saya menjamin mereka, insya Allah kalau ketemu saya jam 3 ke atas, insya Allah aman. Jadi seringnya kalau kita diskusi offline seringnya jam istirahat tuh, seringnya jam mendekati antara jam 11, 12 atau jam 3 ke atas. Ya kurang lebih itu. Kalau tadi terkait BLU Ibu, kalau terkait BLU, kebetulan kami di UNED juga baru BLU per tanggal 17 Desember 2020. Dan untuk standar biaya itu masih dirancang, ada tim tersendiri, ya. Masih dirancang secara khusus. Kalau brevet ini juga masih masih belum didiskusikan gitu dengan secara khusus. Masih didiskusikan dengan tim prodi. Nanti kan mekanismenya prodi diskusi, kemudian diajukan ke Kajur. Kami punya atasan. Jadi Kaprodi punya atasan ketua jurusan ke wakil dekan 2 ke dekan, nanti baru ke rektorat. Jadi kami juga belum masalah brevet dan sebagainya. Oke, semoga tali silaturahmi di antara kita selalu terikat ya, dan adik-adik Tech Center UIN selalu terikat dan terjalin dengan baik untuk kedepannya. Ke depan, tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Wilda Farah, bahwa semoga kita juga bisa ke depan bisa kolaborasi, kerjasama atau studi banding lanjutan. Kami selaku pembina Tech Center UNED, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan sana sini dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu, misalkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai apa yang kita harapkan dan bisa membawa kemajuan atau kontribusi positif baik kepada Tech Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun pada Tech Center Universitas Jember.
Demikian sambutan singkat dari kami selaku pembina Tech Center UNED. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Galih Wicaksono atas sambutannya selaku pembina dari Tech Center Universitas Jember. Baiklah, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu mungkin sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk kenang-kenangan pun juga kan bisa ya, karena untuk menjadi bukti bahwa kita telah melakukan studi banding bersama gitu. Kepada seluruh peserta studi banding, mohon dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Kepada panitia, boleh dikondisikan. Baik, kepada Bapak, Ibu, peserta acara studi banding, Tak Center Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dan Tak Center Universitas Jember, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena akan diadakan sesi foto bersama. Ya, baik, sesi foto bersama akan dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya ada ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sesi foto bersama telah selesai dan diharapkan untuk peserta studi banding tetap mengaktifkan kameranya selama acara berjalan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada panitia yang telah memandu untuk sesi foto bersama. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu kegiatan utama yang akan kita lakukan pada acara kali ini ya, yaitu pemaparan program kerja dari Tech Center Universitas Jember yang akan memaparkan program kerja dari pihak Tech Center Universitas Jember ini. Akan ada 4 bidang yang akan memaparkan, diantaranya divisi operasional, divisi riset, dan publikasi, divisi pelayanan, dan mandataris atau BPH. Nah, untuk estimasi pemaparan program kerja setiap divisi akan diberi waktu selama 7 menit, sedangkan untuk mandataris akan diberikan waktu selama 10 menit. Untuk yang pertama memaparkan, akan dipersilakan kepada divisi operasional terlebih dahulu. Jika ada bantuan untuk pemaparan berupa PowerPoint, akan disediakan oleh panitia. Kepada operator, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, kepada divisi operasional, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin dimulai dari pihak mandataris terlebih dahulu ya. Jadi untuk divisi operasional digeser. Kepada pihak mandataris dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan MC. Di sini izinkan saya selaku perwakilan mandataris untuk menyampaikan program kerja, pemaparan program kerja. Jadi di sini sejarah dari KSMP Tech Center ini adalah lembaga ini bernama Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan Tech Center Jember. Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan Tech Center didirikan pada 2013. KSMP Tech Center berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember yang telah dijelaskan oleh Bapak Gali sebelumnya. KSMP Tech Center adalah kelompok studi mahasiswa perpajakan yang berada dalam lingkungan
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang berkoordinasi dengan program studi perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak, serta lembaga lain yang berkiprah guna mencapai tujuan KSMP Tech Center Jember. KSMP Tech Center berfungsi dan berperan sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pelayanan informasi perpajakan guna mewujudkan civitas akademik dan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Next. Baik, jadi di struktur kepengurusan KSMP Tech Center Jember ada pembina oleh Bapak Gali, Ketua Umum saya sendiri Berliana Divarga Martia, dan Sekretaris Umum Saudari Septina Dwi Rahayu. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan saya Septina Dwi Rahayu selaku Sekretaris Umum. Baik, yang selanjutnya ada Bendahara Umum oleh Saudari Nur Aini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini selaku Bendahara Umum. Baik, yang selanjutnya ada Divisi Riset dan Publikasi. Di sini ada Ketua Divisi yakni Tarisa Salsa. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Tarisa Salsa dari Divisi Riset dan Publikasi. Di sini saya dibantu oleh CO yang bernama Latifah. Mungkin Latifah bisa say hello. Halo teman-teman, saya Latifah Zahra. Di sini saya sebagai CO Publikasi. Terima kasih untuk Latifah. Selanjutnya saya memperkenalkan anggota riset dan publikasi. Dan di sini ada Olin, bisa say hello. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Olin dari Divisi Riset dan Publikasi. Lalu ada Nasrullah, silahkan say hello. Halo teman-teman semua, saya Nasrul dari Divisi Riset dan Publikasi. Lalu ada Hana. Halo teman-teman semua, saya Hana dari Divisi Riset dan Publikasi. Lalu ada Dina Ufida. Halo teman-teman, saya dari Divisi Riset dan Publikasi. Salam kenal. Lalu ada Abid. Teman-teman semua, saya Abid dari Divisi Riset dan Publikasi. Lalu ada Via. Untuk Via mungkin bisa say hello. Baik, mungkin karena ada sinyal terputus untuk Via, saya lanjutkan di Vivin. Halo, perkenalkan saya Vivin dari Divisi Riset dan Publikasi. Baik, cukup untuk Divisi Riset dan Publikasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah say hello. Aku kembalikan kepada Diva, silahkan. Baik, jadi selanjutnya ada Divisi Pelayanan. Di sini Ketua Divisi ada Saudari Septina Nur Arini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Safidina Nur Arini. Di sini aku selaku ketua divisi dari Divisi Pelayanan, dan dari Divisi Pelayanan itu ada beberapa anggota. Jadi mungkin nanti saya sebutkan anggotanya satu-satu. Yang pertama ada Aprilia Dwi Anggraini. Halo April. Ya. Halo teman-teman, aku April dari Divisi Pelayanan. Salam kenal. Yang selanjutnya ada Vendia. Halo Vendia. Atau mungkin terkendala sinyal, jadi segera dilanjutkan aja. Yang selanjutnya ada Ferdinand. Halo Ferdinand. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nurfatan Sauki dari Divisi Pelayanan. Salam kenal semua. Selanjutnya Putra.
Oke, baik, karena mungkin terkendala sinyal juga. Selanjutnya Rohma. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Hidayatul Rahman dari Divisi Pelayanan. Selanjutnya Sevi. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Saya Sevi dari Divisi Pelayanan. Ya, selanjutnya Safi. Teman-teman, nama saya Safia Racelita dari Divisi Pelayanan. Berikut dari Divisi Pelayanan, terima kasih. Saya kembalikan ke Diva. Baik, selanjutnya ada divisi operasional. Di sini ketua divisinya ada Saudari Nabila Firdaus. Mungkin bisa diperkenalkan anggotanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Firdausya sebagai ketua divisi operasional. Di sini saya akan mengenalkan beberapa anggota dari divisi operasional. Yang pertama ada Rahel Lila Mukti. Halo teman-teman, saya Rahel dari divisi operasional. Selanjutnya ada Resvi Inaya. Halo, aku Resvi Inaya dari divisi operasional. Selanjutnya ada Aura Pramesti. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aura dari Divisi Operasional. Selanjutnya ada Iza Abar, dan mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Selanjutnya ada Arya Citra. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Citra, salam kenal. Dan yang terakhir ada Rizal Satyo Budi. Halo teman-teman, aku Rizal dari Divisi Operasional. Saya kembalikan lagi ke Diva. Terima kasih. Baik, dari struktur kepengurusan dari pembina sampai divisi tadi, begitu perkenalan dari kami, mungkin bisa dilanjutkan. Next. Untuk pemaparan program kerja divisi riset dan publikasi ini saya serahkan untuk pemaparan program kerja ini kepada yang bertugas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Olin, mewakili dari Divisi Riset dan Publikasi untuk menyampaikan program kerja dan juga tugas pokok dari Divisi Riset dan Publikasi. Untuk tugas pokok dari Divisi Riset dan Publikasi ini berfokus terhadap riset dan pempublikasian tentang perpajakan, serta bertugas dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan segala bentuk informasi perpajakan dan kegiatan melalui media sosial KSMP Tax Center. Nah, untuk program kerjanya, slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada pelatihan ISPT 1770S, 1770SS, dan 1770 melalui e-billing, dan ISPT. Nah, kegiatan di sini yaitu memberikan pelatihan kepada anggota relawan pajak dan pengurus KSMP Tax Center. Nah, pelatihan ini dilakukan sebelum diadakannya pelaporan OP tahun 2021 dan dilakukan sebelum pelatihan yang diadakan di kantor pelayanan pajak Pratama Jember. Nah, waktu pelaksanaannya itu bulan Januari tahun 2021, tempatnya secara online karena pandemi juga, jadi semuanya serba online. Pesertanya yaitu anggota relawan dan juga pengurus KSMP Tax Center. Slide berikutnya yaitu talk show. Nah, di talk show ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dengan orang yang paham pajak seperti pegawai KPP, dosen, pegawai DJP, dan lain-lain. Di sini bertujuan untuk mengedukasi pada masyarakat dan agar Tax Center bisa lebih dikenal. Waktu pelaksanaannya itu 2 bulan sekali di bulan Februari. Tempat pelaksanaannya itu online via Zoom meeting, dan pesertanya yaitu anggota Tax Center sendiri. Slide berikutnya yaitu Pekan Pajak. Nah, Pekan Pajak adalah lomba yang diadakan selama 3 hari dengan puncaknya itu di tanggal 14 Juli 2021 sebagai peringatan Hari Pajak Nasional. Nah, acara Pekan Pajak sendiri itu berisi lomba-lomba yang berupa lomba poster pajak, seperti berita pajak dan akuntansi, serta ada lomba esai juga. Waktu pelaksanaannya itu bulan Juli 2021 ini, tempatnya secara online, pesertanya yaitu mahasiswa dan juga umum. Slide berikutnya yaitu
program kerja webinar. Nah, di sini webinar bertujuan untuk mengedukasi pengaruh lemahnya perekonomian dalam perpajakan. Nah, biasanya itu berisikan tips dan trik mengatasi lemahnya perekonomian dalam perpajakan di saat pandemi. Waktunya yaitu tanggal 14 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Pajak Nasional, tempatnya di via online, via Zoom meetings, pesertanya masyarakat dan juga umum. Slide berikutnya yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini berisikan kreasi poster ala perpajakan, esai, tryout, dan lain-lain. Nah, perlombaan ini sasarannya yaitu pelajar se-Kabupaten Jember dengan tujuan memperkenalkan Tax Center UNED kepada khalayak umum dan program studi D3 Perpajakan Universitas Jember. Waktu pelaksanaannya itu pada liburan semester, tempatnya yaitu tryout online, melalui via Google Form, poster, dan esai. Mekanismenya sendiri yaitu langsung dikirimkan ke email Tax Center. Pesertanya yaitu pelajar se-Kabupaten Jember. Slide berikutnya yaitu seminar riset perpajakan. Nah, seminar riset perpajakan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dan diadakan dengan pemberian materi yang dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan data atau informasi dari riset dan penelitian di bidang perpajakan. Nah, di sini biasanya mengundang praktisi dari dosen maupun alumni yang mumpuni sesuai bidangnya tersebut. Waktu pelaksanaannya itu awal September 2021 atau awal mulai kegiatan pelaksanaan perkuliahan lah. Nah, tempatnya itu online, pesertanya itu mahasiswa dan umum. Slide berikutnya yaitu riset dan perpajakan. Riset pajak merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian turun lapang untuk menambah wawasan dan pengalaman dengan mengetahui potensi pajak di lingkungan sekitar dan juga kesadaran pajak pada masyarakat saat ini. Nah, dengan begitu hasil data yang diperoleh dari riset tadi bisa bermanfaat untuk diajukan mengikuti perlombaan PKM dan juga DDTC. Selain itu, riset perpajakan ini bertujuan sebagai penambahan wawasan pengetahuan perpajakan secara langsung dari lingkungan sekitar, dan secara tidak langsung kita juga akan paham tata cara penulisan proposal penelitian sesuai standar sebagai bekal TA nanti. Waktunya sendiri yaitu terjun lapang dilakukan jauh-jauh hari sebelum dibukanya pendaftaran lomba di bulan September 2021. Tempatnya itu tempat penelitian yang nantinya akan disepakati bersama. Pesertanya itu mahasiswa D3 Perpajakan, dan di sini diwajibkan bagi pengurus KSMP Tax Center FISIP Universitas Negeri Jember. Untuk slide berikutnya yaitu informasi perpajakan. Nah, informasi perpajakan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mencari informasi seperti dari DDTC yang dilakukan sebulan minimal 2 kali dengan bertujuan yaitu menambah pengetahuan perpajakan secara online melalui web atau Instagram Tax Center. Nah, waktunya itu minimal sebulan 2 kali, tempatnya itu tempat penelitian yang nantinya akan disepakati, pesertanya yaitu pengurus KSMP Tax Center FISIP Universitas Jember. Slide berikutnya yaitu ada artikel atau rubrik berita atau majalah perpajakan. Nah, artikel atau rubrik berita ini merupakan kegiatan yang dilakukan membuat artikel atau rubrik yang digunakan untuk mengaktifkan sendiri website Tax Center dengan bertujuan mengasah wawasan pengetahuan perpajakan secara menulis. Waktunya itu juga minimal sebulan 2 kali. Tempatnya sendiri yaitu melalui website Tax Center FISIP Universitas Negeri Jember. Pesertanya itu mahasiswa D3 Perpajakan FISIP Universitas Negeri Jember dan juga pengurus KSMP Tax Center. Slide berikutnya yaitu kelas pajak dan juga akuntansi. Nah, kelas pajak dan akuntansi ini merupakan kegiatan yang dilakukan seperti kuliah tambahan yang kurangnya mahasiswa mengetahui apa itu pajak dan perhitungan akuntansi. Nah, bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan perpajakan dan akuntansi secara langsung dari lingkungan sekitar. Waktu pelaksanaannya itu bulan September, tempatnya juga online. Pesertanya itu mahasiswa D3 Perpajakan FISIP Universitas Negeri Jember dan juga pengurus KSMP Tax Center. Slide berikutnya yaitu YouTube atau TikTok. Nah, di sini bertujuan untuk mengaktifkan kembali sosial media Tax Center dengan wawancara atau sebagainya, meningkatkan wawasan pengetahuan mahasiswa. Waktu pelaksanaannya itu bulan Agustus, tempatnya secara online, pesertanya itu Tax Center Universitas Negeri Jember. Mungkin itu saja penyampaian dari tugas pokok dan juga program kerja Divisi Riset dan Publikasi. Saya kembalikan kepada Mbak Diva selaku mandataris. Baik, selanjutnya tadi penjelasan pemaparan proker dari Divisi Riset dan Publikasi. Selanjutnya ada Divisi Pelayanan. Saya serahkan untuk yang bertugas.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini saya akan mewakili divisi pelayanan untuk menjelaskan progres dan tugas utama divisi pelayanan. Divisi pelayanan merupakan salah satu divisi yang ada di KSMP Tax Center Universitas Jember. Divisi pelayanan berfokus pada melakukan pelayanan yang berkaitan dengan perpajakan. Tugas utama dari divisi pelayanan yaitu dengan membuat peraturan, standar operasional kepengurusan, dan standar operasional prosedur yang biasa kami sebut dengan SOP dan SOK selama satu periode. Yang kedua yaitu divisi pelayanan juga bertugas untuk menyusun program kerja dan melaksanakan program layanan mengenai perpajakan dan berkaitan dengan masyarakat. Next. Divisi pelayanan memiliki program kerja. Yang pertama yaitu ada pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang dilakukan secara online karena adanya masa pandemi. Dengan tujuan kegiatan ini yaitu mengasah kemampuan dan memaksimalkan tax center sebagai tempat melayani masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT orang pribadi. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021. Tempatnya yaitu online melalui via Zoom meeting dengan peserta yang bertugas yaitu anggota relawan pajak dan pengurus KSMP Tax Center Universitas Jember. Next. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan Tax Center Goes to Faculty, yang dimana kegiatan ini melayani pelaporan SPT orang pribadi secara online dengan tujuan mengasah kemampuan dan melayani masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jember. Untuk waktunya yaitu dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021 dengan tempat yaitu via Zoom meeting karena masih adanya masa pandemi sehingga dilaksanakan melalui online. Peserta yang bertugas yaitu pengurus KSMP Tax Center Universitas Negeri Jember. Next. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan Tax Center berbagi. Kegiatan ini memberikan donasi kepada panti asuhan dan berbagi takjil pada saat hari puasa, dengan tujuan membangkitkan rasa peduli pada sesama dan membangkitkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwa Tax Center Universitas Jember tidak bergerak di bidang pajak saja. Kegiatan Tax Center berbagi dilaksanakan pada bulan April sampai Mei dan tempat yang dituju yaitu panti asuhan. Ini menyesuaikan kondisional juga. Dan untuk peserta yaitu ada anggota KSMP Tax Center Universitas Jember. Next. Selanjutnya yaitu Tax Center Daily Quiz. Kegiatan daily quiz bulanan untuk mengetahui respon dari masyarakat akan pentingnya pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui feedback dari masyarakat umum terkait pajak dan promosi Tax Center Universitas Jember pada khalayak umum agar lebih dikenal. Waktunya yaitu 1 bulan sekali di bulan Mei untuk pelaksanaannya. Dan tempatnya yaitu dengan melalui online via Google Form dan peserta yang dituju yaitu masyarakat umum. Next. Oke, sekian dari divisi pelayanan. Saya kembalikan ke Mbak Diva selaku mandataris. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan program kerjanya. Selanjutnya ini ada divisi terakhir, yaitu divisi operasional. Mungkin yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Darliana Diva atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya Resvi Inaya akan memaparkan secara singkat terkait divisi operasional dan program kerjanya.
Jadi, divisi operasional merupakan salah satu divisi yang ada di KSMP Tak Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Nah, di dalam divisi operasional ini berfokus pada perawatan inventaris KSMP Tak Center dan perpustakaan. Adapun program kerja lain dari divisi operasional sendiri adalah mengadakan beberapa kegiatan yang telah dicantumkan di dalam PPT seperti talkshow, studi banding, dan penyambutan mahasiswa baru D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Next. Untuk proker yang pertama adalah talkshow mengenai pajak daerah yang bertujuan membantu mahasiswa D3 Perpajakan untuk lebih memahami tentang pajak daerah. Untuk waktunya sendiri adalah bulan Juni kemarin, pada tanggal 26 Juni 2021, dengan grand tema optimalisasi penerimaan pajak melalui inovasi pajak di era industri 4.0. Untuk tempat online via Zoom meeting untuk peserta masyarakat umum dan mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini kami mengundang materi dari pihak Bapenda, yaitu pemateri pertama adalah Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, yang memaparkan materi mengenai inovasi yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan untuk pemateri kedua adalah Kepala Bapenda Kabupaten Banyuwangi yang memaparkan materi mengenai inovasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Next. Untuk proker yang kedua adalah studi banding. Studi banding membandingkan ilmu atau tentang kepengurusan tax center dan bertujuan menambah wawasan dan sharing mengenai kegiatan tax center di universitas lain. Untuk waktunya adalah bulan Agustus tahun 2021. Untuk tempat online, untuk peserta adalah anggota KSMP Tax Center Universitas Jember. Next. Untuk program kerja yang ketiga adalah penyambutan mahasiswa baru. Penyambutan mahasiswa baru dengan video perkenalan serta sharing tentang pajak dan KSMP Tax Center yang bertujuan menyambut dan memperkenalkan KSMP Tax Center Visip UNED ke mahasiswa baru. Jadi di sini isi dari video perkenalan itu sendiri adalah apa saja sih yang ada di Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, cara kerja per divisi, belajar bersama Tax Center, melakukan pelaporan wajib pajak oleh anggota Tax Center via offline maupun online. Untuk waktunya sendiri adalah bulan September sampai Oktober tahun 2021, tempat online peserta mahasiswa baru D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Next. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan singkat dari divisi operasional. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Berliana Diva selaku mandataris Tax Center Universitas Jember. Baik, terima kasih atas pemaparan program kerjanya dari divisi operasional. Kami dari Tax Center Universitas Jember ada divisi, salah satunya divisi riset dan publikasi, divisi pelayanan, dan divisi operasional. Mungkin dari kami sekian dari pemaparan program kerja. Mungkin bisa saya kembalikan ke MC untuk acara berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Berliana Diva beserta jajaran dan juga teman-teman perwakilan dari setiap divisi yang ada pada Tax Center Universitas Jember. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan utama yang kedua, yaitu pemaparan program kerja dari Tax Center Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri, yang dimana akan memaparkan program kerja dari pihak Tax Center ada 5 bidang atau divisi. Yang pertama, tadi dari divisi Research and Development, divisi Event, divisi Media Information and Publication atau MIP, divisi External Affairs, dan Badan Pengurus Harian. Nah, kemudian untuk estimasi pemaparan program kerja itu sendiri, setiap divisi akan diberikan waktu selama 5 menit, sedangkan untuk BPH akan diberikan waktu selama 10 menit. Langsung saja, yang pertama akan memaparkan program kerjanya, yaitu dari BPH. Kepada Kak Aryatu Asia, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dimanapun berada ya teman-teman ya. Dan
Berikut ini merupakan perkenalan dari BPH atau Badan Pengurus Harian. Mungkin kalau di Tech Center UNED itu namanya mandataris, tapi kalau di Tech Center UIN itu namanya BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, kebetulan untuk Tech Center ini itu merupakan sebuah LSO ya, lembaga semi otonom yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mayoritas untuk pengurus Tech Center ini merupakan mahasiswa jurusan akuntansi gitu, dan terdiri dari 3 angkatan, yaitu kalau saya sendiri dari angkatan 2018, kemudian ada angkatan 2019 dan ada angkatan 2020 gitu. Selanjutnya untuk ketua Tech Center-nya yaitu saya sendiri, Ria Ayatwasnya atau kerap disapa Ria, dan selanjutnya ada wakil saya yaitu Salsabila Mawarda. Hai Caca. Halo semua, kenalin aku Salsabila Mawarda selaku wakil ketua di Tech Center UIN Jakarta. Salam kenal ya semua. Oke, selanjutnya untuk sekretaris umumnya itu ada Nada Ayu Rahmawati. Sini mungkin Nada boleh say hi. Halo semuanya, aku Nada Ayu Rahmawati sebagai sekretaris umum Tech Center. Salam kenal ya semuanya. Nah, selanjutnya untuk bendaharanya yaitu ada Siti Horinisa atau kerap disapa Caca juga nih. Jadi banyak banget di Tech Center UIN yang namanya Caca nih teman-teman. Caca mungkin boleh disapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Siti Horinisa selaku Bendahara Umum Tech Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam kenal. Iya, untuk kita semua di BPH itu berada pada angkatan 2018 jurusan akuntansi juga. Jadi memang untuk Tech Center UIN ini masih jurusan akuntansi semuanya gitu. Jadi mungkin kalau nanti ingin di open untuk lebih banyak jurusan lagi, mungkin boleh di next pengurusan selanjutnya gitu. Dan untuk divisi-divisinya, yang pertama yaitu kita ada event divisi atau divisi acara. Nah, kalau untuk divisi acara ini lebih kepada mengadakan program-program yang lebih untuk internal pengurus Tech Center gitu. Seperti nanti manajemen eventnya, misalkan seperti perencanaan pelaksanaannya seperti apa gitu. Kemudian untuk R&D, Research and Development ini lebih kepada divisi yang mengedepankan intelektualnya. Jadi misalkan kayak kajian pajak gitu, atau kalau misalkan ada sajak juga yang ada di Instagram itu, di feeds itu biasanya disusun oleh divisi R&D gitu. Jadi yang melakukan riset terkait informasi atau isu-isu perpajakan terkini gitu. Kemudian ada eksternal divisi itu yang tentunya untuk menjalin relasi ya keluar dari luar Tech Center, misalnya seperti dengan DEMA atau misalkan dari pihak-pihak eksternal lainnya gitu. Lalu kemudian ada mungkin biasanya kalau itu seperti divisi yang content creator itu namanya Media Information and Publication kalau untuk di Tech Center UIN Jakarta ini gitu. Jadi tugasnya nanti yang kayak desain gitu, dan untuk mempublikasi di seluruh sosial media itu merupakan tugas dari divisi MIT. Nah, selanjutnya untuk program kerjanya, untuk dari BPH sendiri, yang pertama pastinya adalah monitoring department. Jadi dari setiap divisi itu, BPH tuh pasti ada yang masuk di grup pastinya untuk melakukan pengawasan ya terkait acara-acara yang berlangsung, karena cenderung biasanya kan suatu divisi itu nggak bisa lepas yang namanya dari pengawasan dari BPH pastinya kalau setiap acara ataupun program gitu. Lalu kemudian ada contribution cash and financial monthly report, seperti ya misalkan kayak bayar uang kas gitu kan, dan pastinya ada laporannya juga per bulannya dari bendahara. Kemudian ada monthly meeting juga, tapi monthly meetingnya ini rapat untuk evaluasi itu per 2 bulan sekali gitu terkait program-program yang udah terlaksana. Kemudian ada monthly program atau kayak laporan bulanan gitu terkait program yang telah berjalan itu seperti apa, evaluasinya dan lain sebagainya. Cuma nanti akan dibicarakan lebih lanjutnya itu ketika monthly meeting gitu. Lalu selanjutnya ini ada Grand Proker dari Tech Center sendiri yang alhamdulillah insya Allah saat ini lagi mulai berjalan untuk open registrasi, yaitu Tech Festival atau Textival yang terdiri dari ada beberapa lomba rangkaian acara, yaitu ada Text Illustration Competition, kemudian ada Text Writing Competition, gitu, Text Olympiad Competition, and Text Easy Webinar nanti di akhir acaranya.
gitu. Sedangkan kalau untuk teks olimpiade ini lebih ke arah untuk kompetisi anak SMA gitu, tingkat SMA. Kalau misalnya teks writing ini, teks esai itu lebih kepada untuk mahasiswa-mahasiswa gitu. Sedangkan kalau untuk teks illustration ini sifatnya adalah umum dan teks webinar juga umum. Nah, ini dia cara yang nanti sebentar lagi akan berlangsung di Tax Center UIN Jakarta. Yang pertama yaitu tanggal 7 Juli, nanti kita akan ada kajian pajak bersama Artax Consulting Surabaya. Untuk kajian pajak yang ketiga, untuk mengenal jenis-jenis pajak atas bisnis online, bersama tax konsultannya langsung, dan nanti jikalau berkenan dari pihak TC UNED mungkin ingin mengirim peserta untuk menghadiri acara tersebut, nanti kami akan mengirimkan link Zoom-nya juga. Dan ada lomba juga festival yang sudah dimulai dari tanggal 30 Juni kemarin registrasinya, dan ini ada beberapa lomba seperti teks esai yang tingkatnya nasional dan teks poster competition yang sifatnya juga ada nasional. Dan jikalau berkenan juga mungkin dari pihak UNED boleh membantu untuk mempublikasikannya, dan mungkin boleh mengirim juga pesertanya gitu teman-teman. Oke, sekian untuk presentasi dari BPH. Mungkin boleh dilanjutkan oleh divisi-divisi selanjutnya. Kepada MC saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Yayatu Asia atas pemaparannya beserta jajaran. Selanjutnya akan ada pemaparan program kerja dari Divisi Research and Development. Kepada panitia, mungkin boleh persiapan untuk share screen program kerjanya. Dan kepada Divisi Research and Development, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi di sini saya sebagai Kepala Divisi Research and Development ingin menjelaskan tentang tupoksi maupun proker yang sedang kita kerjakan selama kepengurusan tahun ini. Selanjutnya. Struktur kepengurusannya. Di sini saya Sekar Kartika Dewi sebagai Kepala Divisi, wakilnya Nur Rohmani Safitri hari ini tidak bisa datang dikarenakan sakit. Selanjutnya ada Reza Fahrezi, juga tidak bisa datang dikarenakan sakit. M. Gifari juga tidak bisa datang dikarenakan sakit. Selanjutnya juga ada M. Evan, Dwi Fitria, Sausan Apriliza, dan Anissa Nur Islami. Selanjutnya. Untuk program kerja kita sendiri, yang pertama ada sajak atau seputar pajak. Di sini kita mengupload berita itu tiap 3 kali seminggu, di mana di sana ada berita dan edukasi pajak, bisa dicek langsung di Instagram kita. Dan ada kutaks atau kuis tentang pajak, di mana kita mengadakannya setiap sebulan sekali. Yang kedua ada kajian pajak. Kajian pajak ini merupakan pelatihan maupun pembahasan mengenai pajak. Sasarannya adalah pengurus tax center dan masyarakat umum. Di sini kajian pajak dilakukan setiap sebulan sekali, biasanya di akhir bulan. Dan yang terakhir ada paper, di sini merupakan sebagai bentuk implementasi atas hasil kajian selama 1 periode. Jadi kita ngelihat nih, dari kajian pajak kita ini memberi efek nggak nih buat anak-anak tax center. Jadi nanti dikumpulkan di akhir kepengurusan. Mungkin itu aja dari program kerja kita. Kalau misalnya mau lihat lebih lanjut apa saja nih yang dilakukan R&D, bisa dicek di Instagram kita langsung. Terima kasih. Terima kasih Kak Sekar atas pemaparannya. Dilanjut kepada divisi event. Saya persilahkan kepada perwakilannya. Kepada panitia mungkin bisa men-share screen langsung. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Siva Izhamita Putri sebagai Ketua Divisi Event. Nah, di sini untuk anggotanya, yang pertama itu ada Nurul Fauzia Salsabila sebagai Wakil Ketua Divisi, lalu ada Tania Eka Maharani dan Selvi Nurmeida. Nah, untuk Lutfanisa Mahira dan Jasmine Darussalam
Mereka sedang sakit dan untuk Farhan Firmansyah dan Muhammad Fauzi sedang ada kegiatan lain. Selanjutnya untuk program kerja aku serahin ke Nurul Fauziah. Ya, saya Nurul Fauziah Susila sebagai perwakilan untuk memaparkan program kerja dari divisi event. Divisi event itu sendiri tujuannya itu adalah program kerjanya difokuskan untuk pengembangan diri pengurus-pengurus di Tax Center UIN Jakarta. Selanjutnya, next. Nah, ini ada program event Tax Center UIN Jakarta. Di sini kita ada 6 program kerja. Yang pertama, ada kajian public speaking yang telah kita laksanakan pada tanggal 26 Maret 2021. Untuk kajian public speaking ini, divisi event mengundang pemateri yaitu Cynthia Mutiara Zeni yang merupakan pembicara di International Webinar Genre Indonesia Foundation Program Exposure. Nah, tujuan dari kajian public speaking ini untuk meningkatkan kemampuan public speaking untuk pengurus-pengurus Tax Center UIN Jakarta. Pesertanya itu pengurus Tax Center UIN Jakarta. Nah, lalu untuk program kerja yang kedua itu ada Takjil Ramadan, di mana di kegiatan ini kita membagikan takjil di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan pada tanggal 24 April 2021. Untuk pesertanya itu pengurus Tax Center, lalu target dari target sasaran dari kegiatan ini itu ada masyarakat umum di daerah Ciputat. Nah, lalu untuk kegiatan yang ketiga, program kerja kita itu ada ngabuburitan, di mana ngabuburitan ini merupakan kegiatan kajian kultum Ramadan serta tadarus bersama menjelang buka puasa yang telah kita laksanakan pada tanggal 1 Mei 2021. Untuk kegiatan ngabuburitan ini sendiri, pesertanya itu seluruh pengurus di Tax Center UIN Jakarta. Nah, lalu yang keempat, program kerja kita itu ada Tax Competition. Tax Competition ini akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti, yang juga merupakan kegiatan pada Grand Proker Tax Center itu sendiri, yaitu Taxival yang saat ini sudah mulai dibuka untuk pendaftarannya. Selanjutnya ada Tax Webinar. Tax Webinar ini juga nantinya akan kita laksanakan di kegiatan Taxival di bulan Agustus. Untuk Tax Webinar ini memberikan seminar terkait isu-isu perpajakan terkini kepada masyarakat umum. Lalu untuk proker yang terakhir itu ada gathering kepengurusan, di mana gathering kepengurusan ini kegiatannya ditujukan untuk evaluasi seluruh divisi dalam 1 tahun kepengurusan di tahun 2021 ini. Akan dilaksanakan rencananya pada bulan November 2021. Jika memungkinkan, akan kita laksanakan secara offline, namun jika tidak memungkinkan akan dilaksanakan secara online. Sekian pemaparan dari divisi event. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Syifa dan Kak Nurul. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Divisi Media Information and Publication atau MIP. Kepada perwakilan divisinya saya persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dina Hanifah, selaku Ketua Divisi MIP. Sebelumnya mohon maaf, Wakil Divisi MIP yaitu Fuad berhalangan hadir. MIP terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Mbun. Halo Mbun. Mbun bisa say hi? Halo semuanya.
Salam kenal Bun. Lalu ada Fadira. Halo Fadira. Halo semuanya, salam kenal. Aku Fadira dari Divisi MIP. Ya, lalu ada Firda. Halo Firda. Salam kenal semua. Lalu ada Aisyah. Halo Aisyah. Ya, lalu ada Putri dan Rida Salama. Mohon maaf juga berhalangan hadir. Pada pagi hari ini, menjelang siang, izinkan saya untuk memaparkan program kerja aktif dari Divisi MIP. Sebelumnya, Divisi MIP atau Media Informasi dan Publikasi adalah divisi yang menyediakan sarana media, informasi, dan publikasi bagi TAK Center UIN Jakarta. Nah, pada Divisi MIP ini ada beberapa program kerja aktif, yaitu ada Sajak, QTax, PHBI atau PHBN, dan Berdaya Reminder. Nah, yang pertama itu ada Sajak. Sajak adalah program kerja dari Divisi MIP yang bekerjasama dengan Divisi R&D, berisikan berita pajak, pengetahuan seputar pajak, dan isu-isu perpajakan lainnya. Dan program kerja yang kedua yaitu QTax atau Quiz Tax, masih sama dengan Sajak. Kami bekerjasama untuk program kerja QTax ini, kami bekerjasama dengan Divisi R&D, di mana QTax ini memuat pertanyaan seputar perpajakan yang kami post di Instagram dan bisa diikuti oleh seluruh followers IG TAK Center UIN Jakarta. Dan yang ketiga, ada PHBI atau PHBN. Bisa di next slide-nya? Oke. Yang ketiga ada PHBI atau PHBN. Ini tuh program kerja. Di sini kami membuat postingan yang nantinya akan dipost di semua sosial media TAK Center untuk memperingati perayaan Hari Besar Islam dan Nasional. Dan yang terakhir itu ada Birthday Reminder. Di sini kami membuat postingan ucapan ulang tahun untuk semua pengurus TAK Center UIN Jakarta dan untuk dosen-dosen di jurusan akuntansi. Sekian pemaparan dari Divisi MIP. Saya kembalikan ke Iya, terima kasih kepada Kak Dina. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Divisi External Affairs. Kepada panitia mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Ya, kepada Divisi Eksternal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Mira Latifasari di sini sebagai Kepala Divisi dari External Affairs. Oke, lanjut di next slide. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, kepala divisinya ada aku sendiri, dan wakil aku ada Fakih, dan anggota-anggotanya di sini ada 6 orang, ada Agung, ada Shania, Nada, Novia, Aini, dan Indah. Untuk program kerjanya sendiri, kita ada 5 program kerja. Nah, di sini mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Yang pertama itu ada brevet, cuman mungkin tadi udah sempat di-mention sedikit ya sama pembina kita. Brevet ini sampai sekarang emang masih belum bisa terlaksana, terkait ada beberapa hal yang tidak bisa dilanjutkan dalam persiapan brevet ini. Selanjutnya itu ada studi banding nih. Nah, terkait studi banding yang hari ini kita laksanakan itu juga salah satu program kerja yang ada di Divisi External Affairs. Selanjutnya itu ada Get to Know Tax Consultant. Ini berupa webinar sebenarnya yang akan kita adakan itu tujuannya untuk memberitahu tentang sekitar tax consultant itu seperti apa sih, dan tupoksi dari
tax consultant itu secara lebih mendalam itu bisa kita bahas melalui webinar ini nantinya gitu. Dan selanjutnya ini ada program kerja relawan pajak internal. Ini mungkin sama kayak tadi aku lihat di divisi operasionalnya TC UNED ya, di pelaporan SPT tahunan dan TC Goes to Faculty mungkin kita juga punya program kerja yang mirip-mirip nih, namanya relawan pajak internal. Sebelumnya mungkin ada relawan pajak yang digagalkan sama KPP Pratama di Pondok Aren, yaitu ke kampus kita juga ngebuka pendaftaran relawan. Nah, tapi di internal kampus kita juga ada bikin acara yang serupa, itu relawan pajak internal, itu kita naruh apa ya istilahnya pos-pos kali ya di fakultas-fakultas. Jadi selama bulan Maret kemarin itu kita menyediakan layanan untuk membantu pelaporan SPT dosen-dosen di fakultas-fakultas terkait gitu. Selanjutnya ini ada relationship. Mungkin relationship itu lebih ke arah tupoksi dasarnya external affairs aja ya, karena external affairs ini hubungannya lumayan banyak kemana-mana, termasuk ke DEMA ya, mungkin lebih umum dikenal sebagai BEM. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada salah satu kementerian yang menaungi LSO di kampus, itu namanya Kementerian Dalam Negeri. Itu biasanya ada banyak pelatihan atau diskusi-diskusi seputar ekonomi, itu masuknya itu lewat kita, lewat proker relationship ini. Terus juga kita sekarang bekerja sama salah satu lembaga, yaitu Tax School. Itu juga lewat kita, lewat relationship, itu terkait pendatangan narasumber, terus kita juga beberapa kali diundang sebagai moderator di acaranya Tax School. Terus selanjutnya relationship ini juga membawahi hubungan antara pengurus dan alumni dari Tax Center atau alumni akuntansi ya, karena kebetulan tadi BPH juga sudah mention kebanyakan dari kita itu, bukan kebanyakan ya, hampir semuanya anggota kita itu adalah jurusan akuntansi. Itu juga ada beberapa alumni yang berkiprah di dunia perpajakan, itu juga komunikasinya atau hubungannya itu kita juga di relationship ini gitu. Paling itu aja sih kelima program kerja dari divisi External Affairs. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih banyak kepada divisi External Affairs. Selanjutnya mungkin ini ya kegiatan yang kita tunggu, di mana akan ada sesi sharing, berbagi cerita atau berbagi pengalaman dari pihak Tax Center UIN Jakarta ataupun dari Tax Center Universitas Jember itu sendiri. Dan kemudian akan ada pembahasan mungkin kerjasama yang akan dilakukan dari kedua belah pihak gitu. Mungkin yang berkenan untuk sharing, berbagi cerita dan lain sebagainya, bertanya atau menanggapi program kerja dari kedua belah pihak, bisa langsung buka suara. Silakan. Dari pihak Universitas Jember mungkin. Kak Berliana, Diva, dan jajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan kepada kami dari pihak Tax Center UIN Jakarta. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Gini, tadi kan di pokok terakhir itu ada kesamaan proker ya dari divisi pelayanan sama kayak divisi pelayanan punya kami, itu tentang relawan pajak, di mana kita itu melayani pelaporan pajak. Nah, otomatis kan dengan keadaan seperti ini, keadaan yang online, basisnya dan sistematisnya mungkin kita bisanya online ya. Nah, kalau dari UIN Jakarta sendiri,
untuk pelaporannya secara online tuh by Zoom, mungkin ada kesamaan atau perbedaan gitu, kita bisa sharing terkait dengan kendala biasanya kalau online yang dihadapin apa ya, Kak? Iya, terima kasih, Kak. Mungkin bisa ditanggapi langsung. Ya, aku izin menanggapi ya. Iya, kalau untuk terkait waktu pengisian SPT WPOP, terutama apalagi secara online, itu memang pasti banyak banget hambatannya gitu. Salah satunya adalah misalnya terkait kendala jaringan gitu kan. Tapi sih sejauh ini masih belum ada kendala yang terlalu yang sekiranya memang nggak bisa ditangani gitu ya. Kalau misalkan pun belum bisa ditangani, misalkan seperti lupa password dan lain-lainnya kan kalau misalnya itu kan bisa ditangani dengan cepat kalau misalnya kita ngehubungin pihak KPP-nya ya gitu. Tapi kan tetap sih dari pihak relawannya nanti kalau misalnya itu boleh disimpan kontaknya dan nanti di follow up ya misalkan gitu tiap WP-nya untuk ditindaklanjuti lagi terkait pengisian SPT-nya. Dan jika kalaupun nanti ingin misalkan dijadwalkan gitu secara khusus gitu misalkan karena dosen itu nggak bisa, itu nanti boleh dikabari langsung nanti sama pihak relawannya. Kebetulan untuk relawan pajak yang secara internalnya membantu dosen-dosen UIN ini baru pertama kali di tahun ini gitu berjalannya. Biasanya di tahun sebelumnya itu kita tuh relawan pajaknya baru bersifat eksternal. Jadi dari pihak KPP Kanwil Banten gitu kan berkoordinasi dengan Tech Center UIN untuk membantu relawan pajak di KPP Pratama Kosambi di Tangerang gitu. Sedangkan memang kalau aslinya Tech Center kita adalah kiblatnya itu kepada KPP Pondok Aren yang berada di Bintaro ya. Sedangkan kan kalau di KPP Pondok Aren itu udah penuh ya sama anak-anak STAN. Jadi jatah anak UIN adalah di KPP Kosambi seperti itu. Nah, untuk yang internalnya ini baru pertama kali tahun ini kebetulan teman-teman. Jadi memang persiapannya nggak begitu banyak gitu kan. Karena memang baru mulai kepengurusan itu benar-benar baru start program kerjanya adalah di bulan Maret gitu kan. Jadi makanya benar-benar kemarin dadakan banget dan tapi alhamdulillahnya luar biasa teman-teman banyak kontribusinya gitu baik dari kakak tingkat sebelumnya dan anak-anak Tech Center-nya juga seperti itu. Kemudian kalau misalkan di Tech Center UNED sendiri untuk membantu pengisian SPT WPOP itu udah berlangsung dari tahun kapan ya Kak ya? Izin menanggapi ya Kak. Sebenarnya untuk pelaporan SPT UP itu berjalan dari tahun yang memang dari tahun ke tahun sih, dari kakak tingkat, dari sebelumnya. Jadi proker itu seperti proker tahunan yang terus-menerus dijalankan. Nah, mungkin kan kalau sekarang pandemi kan sistemnya itu agak berbeda kayak dulu. Dulu kan kita offline, jadi kan kita menyediakan tempat di mana nanti ada suatu tempat di mana orang-orang bisa datang gitu. Kalau sekarang kan memang mekanismenya tidak bisa lagi kecuali menggunakan Zoom. Jadi sedikit terkendala sih mungkin yang poin utamanya itu di sinyal. Terutama di wajib pajaknya biasanya kalau kita sedang koordinasi terkait dengan pelaporannya tiba-tiba kehilangan sinyal di tengah jalan gitu. Jadi itu sih mungkin yang menghambat. Dan alhamdulillahnya itu untuk hambatan-hambatan lain terkait dengan lupa EVIN dan lain sebagainya, pihak kami juga bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak di Jember, KPP Jember. Jadi bisa dihandle oleh beliau dan ketika ada kesulitan terkait dengan pengisian badan atau 1770 itu alhamdulillah bisa teratasi sih. Meskipun sistemnya online ya, jadi mungkin ya kendala utamanya sinyal gitu. Kalau untuk di TC UNED, untuk membantu pengisian SPT-nya udah sampai SPT badan atau baru WPOP aja ya? Kebetulan kalau di UIN baru WPOP sih. Kemarin sempat ditawarin untuk badan, tapi karena yang minatnya masih baru sedikit, karena memang harus offline juga ya di KPP Kosambi gitu. Jadi pada agak keberatan untuk ngelakuin swab gitu sih. Dari kami sih, kebetulan dari kami lebih prefer ke 1770S sama untuk orang pribadi dan pegawai bebas. Jadi nggak sampai badan, tapi ada beberapa yang memang sharing terkait dengan badan. Ini bagaimana pengisiannya. Jadi karena memang adanya suatu tuntutan untuk kami harus bisa, jadi kami kerjasama dengan KPP. Jadi terkait dengan pelaksanaan gimana. Kalau memang nanti kami bisa handle, juga kami handle. Tapi selama ini sih kalau memang ada badan itu
kami serahkan ke KPP dulu sih. Tapi terkait dengan mekanisme, KPP tetap kayak ayo mantau bareng jadi bisa tahu sama-sama gitu. Iya ya. Tapi sejauh ini kalau nggak salah kayaknya kalau diperhatiin di Instagram, TC UNED lebih banyak kegiatan yang offline-nya ya. Kira-kira kendalanya apa aja sih kalau untuk di UNED sendiri gitu? Mungkin apakah ada pengawasan yang ketat nggak sih? Misalkan di fakultas misalkan penggunaan gedungnya gitu kan, misalkan hanya cukup dari jam segini sampai jam segini atau bagaimana untuk perizinan seperti itu offline-nya? Izin menanggapi ya Kak. Iya, sebenarnya kita kegiatan offline itu benar-benar harus protokol kesehatan harus terjaga banget sih, terutama untuk pembatasan jam. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya online, tapi ada beberapa kegiatan yang memang ada panitia inti kan, misal kita mengadakan webinar, jadi ada beberapa yang memang riskan untuk di rumah, nanti koordinasinya kan pasti sulit gitu. Jadi mungkin kita ada 5 atau ya sedikit lah mungkin yang ikut peran banget yang inti di dalam kegiatan itu. Dan kebetulan dari kami juga nanti ada gedung yang memang sering kami gunakan untuk kegiatan pelayanan-pelayanan, terutama kegiatan-kegiatan itu, dan gedungnya lumayan besar. Jadi terkait dengan jaga jaraknya itu pasti ditata. Dan untuk pembatasan jam, kami juga ada pembatasan jam sih dari pihak kami. Jadi dari jam segini sampai jam segini harus sudah meninggalkan gitu. Iya ya, kebetulan juga sama sih di UIN. Kebetulan kalau untuk tiap fakultas itu mungkin ada peraturannya sendiri ya kalau misalkan minjem-minjem gedung gitu, dan cenderung biasanya mungkin kalau nggak dapat di fakultas sendiri di FEB ya bisa minjem di fakultas lain gitu. Tapi so far untuk di Tech Center UIN ini sejauh ini sih kepengurusan masih acaranya full online gitu, karena memang agak susah juga ya untuk ketemu secara offline-nya gitu, dan karena berhubung pasti pada beda-beda daerahnya juga gitu kan, misalnya rumahnya ada di Tangerang, Tangsel, dan lain-lain gitu, jadi agak susah untuk secara offline-nya gitu. Jadi makanya Tech Center UNED kayaknya seru banget nih acaranya, banyak yang secara offline juga. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan kondisi case COVID udah membaik lagi gitu, mungkin kita bisa diadakan secara offline. Makanya tadinya sebenarnya Festival itu sempat mau diadakan secara offline juga, tapi berhubung karena saat ini case COVID mulai melonjak lagi ya, jadinya kan setiap daerah ada yang mungkin zona merah juga, jadinya kurang efektif kalau misalnya diadakan secara offline gitu. Mungkin saya pengen nanya lagi nih, kalau terkait di UNED, sebelumnya udah pernah melaksanakan program brevet atau belum ya? Atau kalau misalnya udah, apakah TC UNED sendiri yang memanage-nya gitu, atau misalkan bekerja sama dengan lembaga lain gitu yang memang sudah ahli dalam mengadakan brevet gitu ya? Mungkin saya mau menanggapi dari pertanyaan dari Kak Riatul Asia. Jadi di Tech Center Universitas Jember sendiri sampai saat ini tuh belum ada untuk brevet. Jadi sebenarnya beberapa teman-teman follower kita itu sempat tanya untuk apakah Tech Center Universitas Jember sendiri mengadakan kelas brevet. Tapi sebenarnya dari kami itu sebenarnya pengen untuk mengadakan mungkin next time atau kepengurusan berikutnya ada progres dari kelas brevet itu. Tapi sampai saat ini kami juga belum menyediakan kelas brevet itu. Jadi seperti itu. Mungkin untuk kepengurusan mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk kelas brevetnya itu. Jadi seperti itu. Mungkin kalau semisal dari Tech Center UIN Jakarta ini kan tadi ada kelas brevet. Nah itu sebelumnya di program kerja sebelumnya itu apakah pernah sempat terlaksana atau memang di tahun ini baru bentuk program kerja kelas brevet ini?
Iya, untuk program brevet sejujurnya kalau di Tech Center udah pernah berjalan dulu di tahun-tahun sebelumnya. Kan Tech Center UIN ini baru berdiri tahun 2016 ya. Nah, sekitar tahun 2017 atau 2018 itu udah pernah terlaksana program brevet sama salah satu lembaga yaitu BFI, Bina Fiskal Indonesia gitu. Namun karena berhubung tahun ini sebenarnya kita ingin rencana ya, ingin bikin sendiri gitu kan, manage sendiri, namun tapi ternyata ngelihat kondisinya dan timeline-nya juga karena kita ingin mungkin di akhir kepengurusannya di bulan November gitu, jadi sepertinya belum cukup gitu untuk ngadain brevet di tahun ini. Mungkin di next kepengurusan selanjutnya insya Allah bisa, karena dari sekarang sih udah dipersiapkan semuanya, misalkan seperti budget forecast-nya gitu, karena kan memang kita kan ingin menyelenggarakan sendiri ya, jadi misalkan kayak trainernya nyiapin sendiri gitu. Kebetulan dari pihak relasi dari pembina sih gitu, kalau untuk pihak trainer dari brevetnya nanti insya Allah akan berlangsung kalau misalkan itu di tahun depan gitu ya, gitu. Kalau misalkan sebelumnya sih ya sama lembaga lain gitu, sama BFI gitu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, itu kan dari Tech Center Jakarta itu game besar di kita itu jadi terbilang semi online. Jadi ada teman-teman yang memang di sana itu harus datang ke kampus untuk mengorganize program kerja. Jadi semisal ada webinar itu ada beberapa dari teman-teman yang memang domisili Jember yang berkesempatan untuk mengorganize. Jadi ada di Perkap atau mungkin ada di acara untuk saling berkoordinasi di sana. Kalau semisal di Tech Center UIN Jakarta, untuk memaksimalkan program kerja yang dilakukan secara online itu bagaimana? Melihat kondisinya itu untuk mengkoordinasi teman-teman itu terbilang susah ya kalau semisal online. Berhubung karena kita kan udah lumayan agak lama juga ya untuk ngadain semua acara secara online ya, jadi so far sih kalau untuk kesulitan sepertinya alhamdulillah udah bisa dibilang sedikit ya kalau misalnya kendala-kendala gitu, karena ya memang karena udah terbiasa gitu ya untuk acara-acara online kurang lebih udah setahunan ini, jadi untuk kendala-kendala sih belum ada gitu, karena misalnya seperti Zoom ini kan kita udah difasilitasi ya sama fakultas, jadi hanya tinggal mengajukan syarat peminjaman aja gitu kan. Paling tinggal misalnya seperti pesertanya aja sih, misalkan kayak MC-nya dan lain-lain gitu sih yang tinggal dipersiapkan aja. Selebihnya sih kalau misalkan online tuh sebenarnya udah agak gampang juga ya, mungkin yang penting tinggal kesiapan panitianya aja untuk menyiapkan acaranya gitu. Makanya mungkin kalau dilihat-lihat Tech Center UIN banyak banget acara webinarnya gitu ya sebelumnya. Memang karena ya kalau dibilang terbiasa memang udah terbiasa gitu, karena ya emang mau nggak mau kan harus cepat beradaptasi ya kalau misalkan seperti itu gitu. Dan memang kalau untuk mengadakan acara yang luring gitu memang kita belum bisa sih gitu, tapi mungkin kalau di organisasi-organisasi lainnya mungkin ada yang sudah gitu. Berarti sudah mulai beradaptasi dengan itu ya, pandemi gitu ya. Jadi sejauh ini belum ada kesulitan. Mengingat pandemi ini udah berangsur kurang lebih 2 tahunan gitu ya. Iya, paling sih sebenarnya di anggotanya ya, mungkin kalau misalkan kayak ada yang kadang agak hilang-hilangan gitu kan, tapi kan yang penting asalkan bisa di follow up aja ya, gitu. Gitu sih. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang lain juga boleh banget gitu diajukan gitu. Saya boleh nanya? Iya, boleh Kak Vera, silakan Kak. Iya. De Berliana mau tanya ini, mungkin tadi udah dibahas kali ya, tapi mungkin saya agak sedikit miss, mohon maaf. Saya mau tanya sumber pendanaan ya. Sumber pendanaan dalam rangka apa? Kalau tadi kan ini ada di bawah prodi ya. Di bawah prodi, kemudian ada jurusan, ada dekanat, gitu ya, ada universitas ya. Kalau dari seluruh pembiayaan untuk apa? Untuk untuk internal dan untuk semua program kerja itu sumbernya dari mana ya? Maksudnya yang rutin sama yang kegiatan gitu. Mungkin boleh nggak kalau misalnya di nggak usah nge-share angkanya nggak apa-apa, tapi mungkin secara umum aja gitu. Biar supaya kita juga mungkin bisa dapat gambaran ya gitu,
terkait dengan pengelolaan keuangan, karena kan pasti biasanya ujung-ujungnya itu ya kadang yang jadi sesuatu yang menggerakkan gitu ya, yang bisa menjadi stimulus untuk berjalannya acara. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi di sini tuh saya mau menanggapi terkait pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi sumber pendanaan untuk kegiatan itu sebenarnya dari program studi D3 Perpajakan. Mungkin kalau semisal ingin lebih jelasnya untuk penjelasan sumber pendanaan ini bisa dijelaskan oleh mandataris saya, kebetulan bendahara umum, dari Nur Aini bisa dijelaskan untuk lebih detailnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau izin menjawab terkait tadi yang ditanyakan terkait pendanaan ya. Kalau untuk dari TC UNED sendiri untuk pendanaannya karena berhubung kita itu di bawah prodi, jadi pendanaannya kita tuh masih di prodi gitu, di Kapilda. Nah, jadi untuk apabila ketika kita mengadakan suatu event, nah nanti kita dibantu oleh dosen perpajakan khususnya untuk mencairkan terkait pendanaan ke prodi, seperti itu, Bu. Oh, jadi semacam lembaga yang sebenarnya jadi langsung di bawah prodi ya, berarti on behalf untuk tanggung jawab. Jadi semacam semi kayak HMPS atau SEMA DEMA gitu ya. Jadi di dalamnya ada tech center gitu. Nah, sebenarnya kalau di tech center sendiri kan bentuknya seperti lab gitu ya, Kak. Jadi berbeda dengan himpunan, kalau misal di himpunan sendiri kan biasanya pendanaannya langsung ke fakultas seperti itu. Nah, berhubung kalau dari kita itu di bawah lab prodi perpajakan, jadi kita untuk pendanaannya sendiri tuh di prodi tersebut dengan dibantu dosen seperti itu, Kak. Tapi selama ini ada kendala nggak? Kalau sejauh ini untuk kendala tidak ada sih untuk pendanaan, karena dari pihak kita itu di bawah dosen sendiri, jadi untuk pendanaannya apabila eventnya itu jelas bermanfaat pasti akan dibantu seperti itu. Sedikit berbeda ya dengan kondisi kami gitu ya di UIN Jakarta gitu ya. Tapi mungkin ini bisa jadi masukan juga. By the way, sebenarnya kalau saya lihat dari Pak Gali itu kelihatannya dosen prodi akuntansi ya. Kalau melihat dari gelar beliau gitu. Benar ya? Iya, lulusan akuntansi. Namun Pak Gali sendiri itu selaku dosen perpajakan. Oh, berarti beliau di prodi perpajakan. Pajakannya. Ya. Izin bertanya, Kak, kalau semisal di UIN Jakarta sendiri untuk sistem pendanaannya seperti apa ya, Kak? Tadi kan dijelaskan kalau sedikit berbeda gitu. Mungkin bisa saling sharing. Oke. Ini nanti mungkin yang bisa menjelaskan Nisa ya. Nisa benar ya, bendahara kita ya. Tapi mungkin kalau secara umum, saya mau buka dulu aja ya. Kalau secara umum pendanaan tech center ini tuh jadi kayak semacam kalau di sekolah tuh kayak ekskul gitu ya. Tapi sebenarnya saat ini tuh kita sedang berusaha untuk menaikkan posisi lembaga tech center ini tuh supaya sama seperti lembaga non struktural. Kalau sejauh ini baru di bawah dekan gitu. Jadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu memberikan SK gitu ya. Jadi menyatakan bahwa ada lembaga semi otonom gitu ya di bawah Fakultas Ekonomi yang bernama Tech Center. Nah, untuk pendanaan sendiri sebenarnya kita secara umum berbeda dengan adik-adik di UNED karena jadi ada program yang sebenarnya itu embedded ya dengan jurusan atau prodi. Nah, kalau kita itu lebih ke mandiri gitu, lebih ke agak sedikit semi mandiri gitu. Jadi pendanaannya itu memang dicari langsung dari teman-teman TC gitu, baik dari sisi internal maupun eksternal. Bahkan juga ada kontribusi dari sponsor, dari alumni gitu ya untuk bisa karena tadi ya agak sedikit di sini kita adanya di FEB dan sebenarnya kalau dilihat dari hampir majority dari teman-teman Tech Center UIN itu adalah anggotanya mahasiswa akuntansi, prodinya akuntansi karena memang kami tidak memiliki prodi khusus perpajakan. Untuk perpajakan sendiri adalah konsentrasi dari prodi atau jurusan akuntansi gitu. Jadi mungkin kita memang masih masih terus memperbaiki sistem tata kelola gitu ya untuk organisasi dan inginnya malah seperti tech center-nya UNED gitu meskipun di bawah prodi tapi tingkat karena tadi
bisa dibilang stakeholders-nya gitu ya udah aware dan cukup tahu gitu bahwa lembaga ini tuh penting gitu. Nah, untuk di UIN sendiri sebenarnya kita sedang berusaha untuk bisa memasyarakatkan atau mengedukasi sivitas akademikanya khususnya atau pimpinan di tingkat fakultas atau di tingkat universitas yang mungkin belum banyak tahu teks itu apa gitu. Jadi kita agak sedikit lebih lebih background historinya agak sedikit berbeda dari sisi siapa sivitas akademika sama stakeholder kita. Jadi awareness terhadap teks sendiri tuh bagi masyarakat di UIN sendiri, di UIN Jakarta itu mungkin bisa dibilang masih berkembang gitu. Jadi belum sampai memahami kenapa sih kita harus ini dengan pajak. Jadi artinya Tax Center UIN Jakarta sendiri masih perlu masih punya banyak cukup PR gitu sebenarnya untuk bisa lebih bukan masalah mengenalkan Tax Center-nya itu sendiri ya, tapi kita bisa berfungsi untuk bisa menjadi duta-duta gitu dalam tanda kutip gitu ya terkait dengan pajak khususnya di dalam internal kampus. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Nisa ya, berapa sih kas kita? Oh ya, tapi jangan itu rahasia. Mungkin tadi sumbernya gitu ya sama pengeluarannya secara umum, silakan. Iya Kak, berhubung karena Cacanya lagi izin ke toilet ke belakang, jadi mungkin diwakili oleh saya dulu aja ya. Kalau untuk terkait pendanaan, iya itu betul. Seperti yang tadi Kak Vera atau Bu Wilda Farah katakan, yaitu kita sifatnya adalah semi mandiri gitu. Jadi kita makanya tiap bulan itu ada yang namanya kas ya. Mungkin organisasi lain juga mungkin sama gitu ya memberlakukannya. Jadi karena berhubung kita juga jarang banget sih ada kegiatan yang memang harus mengeluarkan biaya ya. Karena kan kita lebih banyak online, jadi makanya untuk biaya-biaya nggak begitu terlalu banyak yang kepake gitu. Mungkin yang baru kepake adalah misalnya seperti untuk Q-Tax gitu kan, Quiz Tax gitu. Lalu mungkin yang benar-benar akan kepake banget nanti dananya adalah untuk program festival, untuk grand prokernya gitu. Namun untuk grand proker kami, alhamdulillah gitu ya, sudah berjalan dan dapat beberapa sponsor juga gitu dari beberapa platform edukasi, terutama perpajakan, dan ini memang luar biasa banget gitu teman-teman kontribusinya dalam mencari media partner gitu. Jadi makanya lumayan terbantu lah dananya dari situ gitu. Dan selebihnya sih lebih kepada seperti kayak fundraising gitu sih gitu. Izin menambahkan jawaban boleh? Iya, boleh Bapak. Tapi mohon maaf Bu Wilda sama teman-teman. Ini saya kebetulan sambil ngomong anak ini. Tapi tetap ngikuti lewat HP ini lewat. Nanti. Tapi lewat HP. Situ. Mau pakai bantu papai malu. Sisi papai ini. Oh, diketawain tuh. Sisi. Mohon maaf Bu. Bapak. Iya, malah dipakai bantu. Papa malu, bentar. Anu Bu Wilda tadi terkait misalkan tadi apakah saya home base-nya prodi akuntansi. Kalau home base kami memang prodi perpajakan Ibu, prodi perpajakan visit. Memang ada beberapa yang memang dosen-dosennya akhirnya juga dari 6 dosen, 4 dosen diantaranya memang gelarnya akuntan. Misalkan saya, Pak Aryo, Bu Ningrum, Bu Vena itu orang-orang basicnya akuntansi. Kalau yang basicnya administrasi atau ekonomi itu ada Bu Yeni, Pak Budiono. Kebetulan dari 6 dosen tetap, 4 orang diantaranya basisnya akuntansi. Karena kan memang perpajakan dan akuntansi kan nyambung gitu. Nyambung gitu. Tapi kami tetap dari prodi perpajakan, dan kalau terdaftar ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau ngajarnya yang ngajar di beberapa di prodi pajak sama prodi administrasi. Beberapa teman juga ngajar di prodi administrasi bisnis, bahkan ikut bimbing skripsinya teman-teman administrasi bisnis yang konsentrasi keuangan itu. Kalau pendanaan di prodi perpajakan, memang karena Tax Center ini bagian dari lab-nya prodi perpajakan, Tax Center bagian dari prodi perpajakan, maka kalau misalkan minta pendanaan, itu memang mintanya lewat Kaprodi. Jadi Tax Center saya tanda tangan, nanti Pak Budiono selaku Kaprodi juga mengetahui. Jadi dari Tax Center ke Prodi terus diarahkan ke dekanat. Kalau misalkan terkait brevet pajak, memang itu kami juga berpikir jauh-jauh hari, Ibu. Tapi kalau kami mengadakan brevet pajak, memang
kami juga bingung ya, nanti dananya kemana nanti ya. Karena kan waktu itu kan satker kan nggak boleh mungut. Karena satker. Nah ini sedangkan kalau karena sudah BLU ini juga sudah dipikirkan oleh tim, Bu. Sudah dipikirkan oleh tim seperti apa kalau misalkan kami mengadakan brevet itu juga sedang dipikirkan oleh tim, nanti uangnya masuk kemana? Kemungkinan besar ya masuk ke rekening rektor, Bu. Kalau BLU kan rekeningnya rekening rektor nanti, masuk ke rekening rektor UNED. Kalau brevet pajak kami mengadakan sekitar 2 tahun yang lalu itu kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Malang. Kami sudah brevet kurang lebih sudah 3 kali bekerjasama dengan IKI Malang. Dan mahasiswa juga waktu itu juga nggak bayar karena biayanya ditanggung oleh PNBP. Ditanggung oleh PNBP dan itu kami menganggarkan dari prodi pajak menganggarkan diajukan ke fakultas kemudian terus diajukan ke universitas di ACC. Nah, makanya kan waktu itu kan ya Mbak Nuraini dan kawan-kawan kakak kelas Anda kan waktu itu kan gratis tuh brevetnya kan. Gratis karena itu dana dari kami. Tapi kalau misalkan karena BLU kemungkinan besar ya mungkin entah nanti modelnya seperti apa, apakah mahasiswa dapat potongan atau disubsidi PNBP. Nah, itu masih dipikirkan oleh pimpinan kita. Mungkin itu Bu Wilda dan teman-teman. Terima kasih. Tambahan dari kami. Izin nyambung sedikit ya Pak, mungkin sekalian. Oke, Bu, boleh Bu. Ya. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Ria gitu ya, bahwa udah pernah ada menggunakan pihak ketiga. Nah, sebenarnya pas tahun kepengurusan kami tuh menjajaki dengan teman-teman dosen STAN gitu ya, teman-teman dosen sebenarnya kan STAN sama UIN tuh satu geng sebenarnya, satu geng wilayah gitu ya. Dan STAN itu kan meskipun sekarang udah berubah ya, namanya juga bukan lagi khusus untuk jurusan perpajakan gitu ya. Kalau nggak salah sekarang ada perubahan yang cukup signifikan, jadi banyak dosen-dosennya pun juga sebenarnya merasa senang sekali bisa membantu. Nah, cuma memang dari mereka itu selalu berkendala masalah dosen brevet. Kalau ngajar brevet sama ngajar biasa lebih mahal ngajar brevet. Jadi Mbak nggak bisa rate-nya sekian gitu. itu kalau bicara ini ya, kalau bicara secara umum gitu. Karena tapi mereka juga bilang semua modul itu semua sudah disediakan gitu oleh pihak gurunya atau pihak pengajarnya. Jadi pokoknya tinggal terima bersih gitu. Nah, sebenarnya kalau secara umum sih kita sudah dapat ya teman-teman yang mau membantu gitu. Cuma ketika tadi bicaranya adalah nggak ada tarif standar biayanya gitu kan. Terus kemudian nanti yang membayar harus dari bendahara fakultas, bisa jadi rata-rata dosen atau pengajar brevet itu cash and carry, jadi come and dapat gitu, jadi nggak bisa nunggu dulu berapa bulan baru keluar dari bendahara gitu. Nah, jadi kita memang masih, tapi kalau untuk kita mengelola sendiri dari dananya, kemudian dikelola oleh rekening TC sendiri kan nggak punya badan hukum gitu, nggak bisa. Kalau misalnya mau pakai rektorat ya itu tadi mekanismenya siap nggak untuk misalnya mengetahui itu. Nah, akhirnya kadang ada juga sih tawarannya jadi gini gitu, tawarannya TC yang nyari orang gitu kan, terus nanti ada lembaga yang nge-provide semuanya, jadi nanti bayarnya ke lembaga tersebut, nanti mungkin ada sharing gitu kan, sharing kepada tech center gitu. Tapi itu juga belum kami rasa urgent atau menarik untuk dilakukan ya, jadi seolah-olah kayak komersialisasi juga gitu untuk malah sebenarnya tetap menarik sekali dengan tadi disampaikan oleh Bapak ya, bahwa brevetnya itu malah kayak jadi kalau mungkin di prodi perpajakan kan kayaknya itu sesuatu hal yang memang bisa dikatakan mandatori ya, malah kayaknya kebutuhan ya bagi lulusan dari sarjana. Sarjananya berarti berarti keluaran itu sarjana ilmu, kalau rekognisi perpajakan itu sarjananya sarjana ekonomi atau sarjana ilmu administrasi atau kalau di Setiami sarjana ilmu administrasi atau sarjana perpajakan kalau nggak salah. Setiami Jakarta itu ada jurusan administrasi fiskal. Kalau di UNED sendiri Pak? Nah kalau di UNED Bu kebetulan kalau kan ini teman-teman masih D3 Bu, masih D3. Oh, oke, baik. Ya teman-teman D3. Tapi ini dari kementerian, dari Dirjen Vokasi itu sudah ngejar-ngejar beberapa perguruan tinggi untuk upgrade menjadi D4. Jadi ini dari dulu itu
Ya karena pergantian menteri ya. Dulu pas zamannya Menteri Menristek Pak Nasir, kami sudah itu Bu, kami sudah dimintai rancangan kurikulum D4. Rancangan kurikulum D4 sudah kami kirim, tapi ganti menteri ternyata. Waduh, ganti menteri akhirnya nggak ada kabar lagi. Tapi per bulan kemarin kami sudah dimintai proposal Bu sama Dirjen Vokasi, kan kami ikut hibah vokasi. Salah satu poin hibah vokasi itu bahwa yang ikut hibah vokasi nantinya siap dan bersedia menjadi D4. Insya Allah kalau misalkan hibah vokasi kami lolos, insya Allah akan kami proses menjadi D4 perpajakan. Nanti gelarnya sarjana terapan perpajakan Bu, sarjana terapan perpajakan. J kalau ya STR ya. Nggak apa-apa ya Pak, saya agak keluar dikit. Berarti kalau rata-rata teman-teman mau melanjutkan D4 atau S1, berarti rata-rata pindah ke FEB, atau kalau mau ngambil karena di sini kita cuma D3, ya. Atau mencari sekolah lain gitu ya? Ya, kalau pengalaman kakak kelasnya mereka sih ada beberapa yang pindah ke FEB, ada yang ke akuntansi, ada yang ke manajemen, tapi ada juga yang masih karena mereka sudah nyaman di FISIP, ada mungkin karena ada kedekatan emosional dan sebagainya dengan FISIP, dengan dosen-dosennya, dengan senior-seniornya, lanjut di administrasi bisnis. Nanti di administrasi bisnis mereka nanti ambil konsentrasi keuangan. Jadi kurang lebih ada 3 Bu. Selama ini kakak kelas adik-adik yang sekarang jadi pengurus TC itu ada yang pindah ke akuntansi, transfer ke akuntansi, ada yang transfer ke manajemen, beberapa transfer ke, kalau yang masih divisi, transfer ke administrasi bisnis yang konsentrasi keuangan. Bagian besar itu Bu. Teman-teman TC UNES karena hidupnya dengan teks ya, berarti itu udah hafal ya isi undang-undang ya. Bisa dibilang tuh Mbak Berlin gitu, Mbak Nuraini gitu ya. Mungkin nggak boleh lulus kalau nggak hafal KUP gitu ya. Wah, iya itu. Wajib gitu ya. Ya mungkin kalau di kami sendiri karena tadi cuma hanya makanya tadi kalau mau menerapkan brevet mandatory bagi mahasiswa akuntansi kelihatannya itu mungkin kurang relevan gitu ya, karena akuntansi sendiri nggak hanya teks gitu, ada yang syariah, ada yang audit gitu ya. Jadi kebutuhan untuk misalnya brevet juga sebenarnya nggak, kebijakannya mungkin belum inline gitu ya Pak gitu ya, dengan makanya kami akhirnya jadi tarik ulur dulu dengan kebijakan. Kalau seandainya misalnya itu tidak didukung dalam tanda kutip oleh pihak kampus gitu, maka nanti akan sulit juga untuk misalnya bersaing dengan brevet-brevet yang ada. Kalau di Jakarta sendiri kan itu yang memang mas itu IAI ya, IAI dan STAN itu cukup diminati oleh mahasiswa dan masyarakat gitu. Terima kasih, saya tadi cuma seputar keuangan gitu ya. Terima kasih banyak atas informasinya, mau berkenan terbuka dengan kami. Iya, sama-sama Bu Wilda Farah, kami juga terima kasih juga sudah terbuka kami. Moga hati-hati barangkali mau dilanjut, saya tetap dengerin insya Allah. Iya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk didiskusikan atau di-sharingkan gitu satu sama lain. Saya izin bertanya. Tadi kan itu ya udah disinggung terkait proker yang sedang berjalan dari Grand Proker dari UIN Jakarta, kan tadi ada tekstival ya. Nah itu kan sudah berjalan. Saya tuh ingin bertanya terkait persiapan. Apa aja sih persiapan dan bagaimana persiapannya? Apalagi itu kan Grand Prokernya tuh perpaduan dari beberapa lomba dan juga webinar. Nah di Tech Center UNED sendiri itu juga ada proker seperti itu, tapi masih dalam proses gitu. Mungkin ada bisa sharing terkait persiapan, kendala, dan lain-lain seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Aini atas pertanyaannya ya. Kebetulan kalau untuk program Grand Proker Festival ini, jujur ini baru program besar kita untuk pertama kalinya gitu. Dan karena berhubung hal ini lagi secara online juga, jadi ya udah kapan lagi gitu kan momentumnya untuk pertama kali di kepengurusan kali ini gitu, yang barangkali mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk di pengurusan selanjutnya gitu. Nah, berhubung di sini ada ketua festivalnya, ketua acaranya yaitu Evan. Mungkin Evan boleh lebih lanjut untuk menjelaskannya, Van. Silakan, Van.
terkait awal persiapan Textival. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Ya, perkenalkan, nama saya Evan. Saya dari divisi Research and Development Tech Center Jakarta. Di sini kebetulan jadi ketua pelaksananya Textival. Dari Textival sendiri persiapannya itu kalau untuk sekarang alhamdulillah udah open registrasi. Untuk persiapan lomba kita sudah punya konsepnya, misalnya kayak konsep lomba esai kita sudah siap, booklet lombanya, teknis lombanya kayak gimana, jurinya gitu kita udah siap. Lalu kalau misalnya lomba olimpiade kita juga udah siap teknik-teknik lombanya, soal lombanya. Lalu lomba poster juga seperti itu. Untuk persiapan yang lainnya dari kebutuhan dana kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sponsorship, kegiatan fundraising, kegiatan danus online misalnya kayak pet promote, jasa questionnaire, jasa review bisnis. Lalu untuk yang lagi saat ini di fokusnya adalah marketing ya. Jadi kita lagi banyak-banyakin kerjasama media partner dengan tech center kampus lain, ataupun hima akuntansi, hima pajak kampus lain, dan ataupun akun-akun media partner Instagram, misalnya info lomba, info mahasiswa, seperti itu. Lalu kendalanya mungkin ya dari internal, ya karena ini kita bekerja benar-benar work from home, benar-benar full online semuanya, jadi gimana caranya kita ngebentuk timnya itu, panitianya itu solid gitu. Jadi biar pekerjaannya bisa efisien, bisa efektif, bisa tepat waktu gitu. Itu sih mungkin kendalanya karena kita dari semua panitianya nggak bisa bertemu secara langsung. Jadi manajemen tugasnya masih belajar lah gitu. Itu sih persiapan dan kendala-kendala. Iya, pastinya sebelum ngajuin sponsor juga kita bikin proposal dulu, dan memang untuk dari pihak BPH acara Textival ini sudah terbentuk dari sekitar bulan Mei ya, Van ya. Jadi dan kita juga buka open recruitment juga untuk beberapa panitia yang di luar anak Tech Center gitu, supaya memilikilah kesempatan jadi tahu gitu bagaimana sih cara berorganisasi tuh, cara kerjanya seperti apa gitu, yang mungkin barangkali memang belum berkesempatan untuk jadi anggota Tech Center gitu, karena berhubung di Tech Center UIN Jakarta ini hanya ada 36 pengurus ya, dan mayoritas adalah angkatan 2018, yang mana angkatan 2018 ini kan saat ini sudah berada di semester 6 menuju semester 7 gitu ya. Jadi khusus untuk di program Textival ini adalah pengurus angkatan tahun 2019-2020 seperti itu. Dan untuk program-programnya yaitu tadi lomba-lombanya, jadi nanti ada beberapa divisi lagi dibagi gitu, misalkan yang khusus divisi kompetisi yang nanti dia khusus fokus untuk mengurus misalkan membuat TNC gitu kan, untuk setiap lomba seperti apa, terus kemudian ada divisi soalnya seperti itu sih, ya mungkin kurang lebih pastinya sama gitu, seperti organisasi-organisasi biasanya kalau misalkan ngadain program besar sih, seperti itu. Kalau untuk dari Tech Center UNED sendiri, mungkin sebelumnya udah pernah ada grant proker seperti ini atau belum ya? Izin jawab ya Kak, kalau dari TC UNED sendiri sebetulnya belum ada kayak grant proker gitu loh Kak. Jadi untuk BPH tuh dari mandataris, di kami mandataris itu tidak mempersiapkan untuk grant proker sendiri. Jadi kayak kita ikut membantu untuk proker-proker yang ada di divisi-divisi seperti itu. Dan kalau untuk kan pajak yang akan dilaksanakan yang sama seperti Textival di UIN Jakarta itu dari pihak kami juga masih baru pertama kali juga dan masih tahap persiapan gitu. Iya, memang karena khususnya misalnya kayak LSO, kalau Tech Center kan LSO ya maksudnya kalau di fakultas sendiri ya, jadi memang sebenarnya nggak begitu banyak kegiatan proker yang besar-besar banget gitu, makanya biasanya kan kalau misalkan yang ngadain itu kan kayak himpunan mahasiswa ya, HMPS gitu, akuntansi, DEMA gitu ya, yang biasanya ngadain program besar. Nah tapi kali ini karena kita ingin ada sesuatu lah yang berbeda gitu dari Tech Center, makanya diwujudkanlah grant proker ini gitu, supaya untuk melihatlah sejauh mana sih kegiatan ini tuh efektif gitu untuk Tech Center gitu. Jikalau memang nanti sekiranya kurang efektif gitu kan, nanti bisa dipertimbangin lagi gitu di next kepengurusan selanjutnya, seperti itu sih Aini. Mau nambahin juga Kak?
Kalau dari teman-teman UNED yang mau ikut lombanya boleh banget. Kalau mahasiswa bisa ikut lomba esai sama lomba poster. Nah itu persyaratannya nggak terlalu sulit sih Kak. Jadi kalau misalnya Kakak anak pajak gitu, jadi boleh diikutin dari semua jurusan, boleh anak pajak, boleh anak akuntansi gitu kan. Terus kalau misalnya Kakak yang suka desain, boleh banget ikut lomba poster. Gitu sih Kak. Open legis kalau esai sampai tanggal 27 Juli, kalau poster sampai Agustus. Terima kasih. Iya, makasih Evan. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, ada tanggapan lain juga, atau mungkin ada masukan-masukan lain yang mungkin sifatnya nanti bisa membantu kita satu sama lain untuk mewujudkan semua proker-proker yang udah kita buat gitu. Mungkin secara keseluruhan karena lagi masa pandemi gini ya, banyak banget proker-proker dari TC sendiri, dari UNES maupun dari UIN tuh yang harusnya dilaksanakan secara offline tapi tetap harus dilaksanakan secara online. Mungkin ada beberapa hambatan juga. Harapannya sih mudah-mudahan semua tetap bisa terlaksana dengan lancar, dengan mudah, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lain juga. Sebelum sesi ini ditutup, mungkin masih bisa ada sedikit pertanyaan lagi. Silakan. Apa tidak ada? Ya baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi ini akan saya tutup. Terima kasih banyak kepada Kak Dina, terus Bu Vera juga, Kak Icis, Evan, Kak Nuraini, dan Pak Gali atas partisipasinya dalam diskusi kali ini, dan teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi pada sesi ini. Selanjutnya mungkin acara selanjutnya yaitu closing statement ya, di mana perwakilan dari kedua belah pihak itu bisa mengungkapkan kesan dan pesan pada studi banding kali ini yang bisa diwakilkan oleh ketua tech center dari masing-masing atau jajaran BPH atau mandatarisnya. Yang pertama mungkin boleh dari Tech Center Universitas Jember terlebih dahulu. Kepada perwakilan dari Tech Center Universitas Jember, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya Kak, terdengar jelas. Baik, ini sudah hampir beberapa jam lewat studinya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Tech Center UIN Jakarta atas kesempatannya untuk mengundang kami proses bersama untuk sharing-sharing bersama terkait program kerja, baik itu program kerja yang sudah terlaksana maupun belum, atau kendala-kendala yang kita hadapi. Kedepannya lewat sharing ini dapat menambah jalinan pertemanan antara Tech Center UIN Jakarta maupun Tech Center Universitas Jember. Terima kasih sekali untuk kesempatannya, karena di studi banding kali ini Tech Center Universitas Jember juga mempunyai proker yang sama. Mungkin kedepannya bisa menjadi gambaran untuk studi bandingnya, karena sebelumnya ini Tech Center Universitas Jember itu baru mengadakan program kerja studi banding ini. Mungkin bisa menjadi gambaran. Terima kasih untuk Bu Wilda Farah selaku pembina dan BPH, jajaran BPH. Terima kasih banyak atas mengundang kami untuk berkesempatan di acara studi banding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sampaikan ke MC. Iya, terima kasih kepada Kak Berliana Diva yang telah memberikan
closing statement-nya kepada kami pada acara ini. Selanjutnya mungkin closing statement dari pihak Tech Center Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri, sekaligus penyerahan sertifikat kepada Tech Center Universitas Jember yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bekerja sama mewujudkan proker kami untuk studi banding kali ini. Kepada perwakilan dari Tech Center Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih MC. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak juga nih atas waktunya kepada Bapak Gali Wicaksono yang telah menyediakan waktu luangnya untuk menghadiri acara studi banding Tech Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Tech Center UNEJ. Dan terima kasih juga nih kepada mandatarisnya yaitu Berliana Diva dan jajarannya yang telah menyediakan waktu luangnya. Dan rasanya senang banget gitu karena bisa berkenalan dengan Tech Center UNEJ gitu, karena ini studi banding kita untuk pertama kalinya juga gitu kan, dan semoga tali silaturahmi kita bisa tetap terjaga gitu ya teman-teman ya, dan jangan sungkan-sungkan juga kalau misalkan ada info-info yang memang sekiranya bisa kita bantu untuk dipublikasikan dan lain sebagainya, boleh dihubungi langsung kepada PIC-nya, yaitu mungkin dari Agung juga boleh. Dan ini dia ada penyerahan berupa ucapan terima kasih kita kepada Tech Center UNEJ berupa e-certificate yang mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan, operator. Ya, ini sebagai ucapan terima kasih kami nih kepada pihak Tech Center UNEJ karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya gitu di tengah weekend seperti ini untuk mengadakan studi banding gitu. Semoga relasi dan silaturahmi kita tetap terjaga ya. Dan nanti untuk info selanjutnya kalau misalkan ada kegiatan lainnya juga boleh diinfokan kepada Tech Center UIN Jakarta seperti itu. Terima kasih. Mungkin mohon maaf Kak Lucis, sebelumnya bisa didokumentasikan terlebih dahulu ya oleh panitia untuk penyerahan sertifikat ini. Semuanya on cam ya. Gimana? Panitia udah siap? Sudah? Dimulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih juga Kak Ricis untuk closing statement-nya. Baik, selanjutnya yaitu sebelum penutup akan ada pembacaan doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdullah Pakih. Kepada Kak Pakih, saya persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Baik teman-teman semua, sebelum kita tutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara yang kita jalankan bermanfaat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qulana wa ta'budana wa tadurna wa tamtafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kak Pakih atas penyampaian doanya. Dan dengan ditutupnya oleh doa ini, maka tandanya acara pada hari ini akan segera berakhir di kegiatan studi banding kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta banding yang sudah mengisi acara ini, baik dari pihak Tech Center Universitas Jember maupun Tech Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Terima kasih juga kepada pembina Tech Center Universitas Jember, Bapak Galih Wicaksono yang telah meluangkan waktunya dari awal acara hingga saat ini. Kemudian kepada Ibu Wilda Farah juga saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Tak lupa juga terima kasih kepada panitia yang sudah membantu mensukseskan acara pada kali ini. Semoga ilmu, pengetahuan, wawasan, ataupun relasi yang didapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, dapat kita implementasikan dengan beberapa perbedaan program kerja yang ada, tapi tetap kita mungkin punya tujuan yang sama ya untuk memajukan Tech Center di setiap universitas kita sendiri. Baiklah, saya selaku MC meminta maaf bila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan, ada yang salah, ada yang mungkin menyinggung hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya izin mengundurkan diri dari acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Bu Wilda Farah dan teman-teman TC UIN. Ya, siap. Sama-sama Pak, izin pamit. Iya, Happy assalamualaikum. weekend. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Happy weekend Kak Vera. Sama. Mari yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman UNED.